Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21 Promise. Ayolah Yon, lo mau sampai kapan ngediamin si Bian terus? Ucap Andre kepada Dion. Sampai dia ngelepasin Ariel. Ucap Dion santai sambil meneguk minumannya. Jir, bangs juga lo ya sama sahabat sendiri. Ucap Andre kesal karena menurutnya Dion sangat egois. Bangs mana gue sama dia? Saut Dion sinis. Dia yang udah nikung gue. Kalau emang dia punya otak, dia pasti bakal mutusin Ariel demi persahabatannya. Tapi mana? Berarti dia emang udah gak nganggep gue sahabat lagi. Ucap Dion ketus. Gue rasa yang gak punya otak itu elo. Seru Andre menunjuk kepala Dion dengan gemas. Lo pikir Ariel bakal langsung lari ke elo kalau Bian udah ngelepasin dia? Tanya Andre dengan nada sinis. Kalau emang Ariel itu jodoh elo, setelah dia putus dari sepupu lo, dia pasti bakal deket dan nerima cinta lo. Tapi mana men? Tanya Andre lagi. Di sini yang harusnya ngotak itu elo. Hanya demi cinta lo tak terbalaskan, lo sampai musuhin sahabat lo sendiri. Lo pikir si Bian tahu kalau Lira itu adalah Ariel? Bukankah sejak awal dia sudah banyak cerita ke kita soal pembantunya? Dan bukannya lo ngedukung, tapi kenapa sekarang lo malah musuhin dia saat lo tahu Bian dan Lira udah jadian? Kenapa lo malah nyuruh mereka putus? Seru Andre meluapkan emosinya kepada Dion, berharap otak sahabatnya itu segera sadar. Dion pun terdiam mendengar ceramah panjang kali lebar dari Andre. Dion membenarkan ucapan Andre, namun tetap saja dia tidak bisa terima begitu saja saat tahu bahwa Lira adalah Ariel. Gue cabut, ucap Dion memilih pergi daripada menjawab ucapan Andre. Gue berharap tuh anak pas pulang kepalanya kepentok tiang listrik atau lampu jalanan, biar otaknya ikut kesetrum dan cepat sadar. Ucap Andre berdecak kesal. Sadarkan aku dari mimpi tentangmu. Ku salah bila ku berharap padamu. Salahku paksa kau untuk mengagumiku. Aurel tengah mengupas buah yang akan ia hendak jadikan jus dengan mendengarkan lagu menggunakan earphone di telinganya. Namun saat tiba lagu itu yang dia nyanyikan bertepatan dengan Raffi yang hendak mengambil air minum ke dapur. Ngapain loh? Tanya Raffi untuk kesekian kalinya. Karena sedari tadi Aurel sama sekali tidak mendengarnya. Woi, teriak Raffi menarik paksa earphone di telinga Aurel dengan kesal. Lantaran Aurel masih saja sibuk dengan aktivitasnya. Astaga Raffi, lo kata kuping gue budek pakai teriak-teriak segala. Pakai Aurel dengan kesal lantaran Raffi meneriaki telinganya. Gue nanya dari tadi, gak lo jawab, ya udah gue teriak. Ucap Raffi santai sambil meneguk air putih yang baru ia ambil dari kulkas. Nanya apaan? Tanya Aurel dengan wajah cemberut, sambil meniup-niup kupingnya yang berdengung akibat ulah Raffi. Gak jadi, udah basi, ucapnya. Kalau basi, dibuang, jangan didiemin, makin busuk. Ucap Aurel penuh tekanan. Maksud lo apaan? Tanya Raffi yang merasa kembali disindir oleh Aurel. Nggak ada maksud apa-apa. Ini, buah naga udah mulai basi sedikit. Kalau didiemin, lama-kelamaan merembet jadi busuk semuanya.
Aurel memperlihatkan buah naga yang ia kupas. Memang ada sebagian yang sudah hampir busuk. Udah tahu mau busuk, ngapain masih dikupas juga? Tanya Raffi mengernyitkan dahinya. Kan yang busuk separuh, separuh lagi masih bagus. Ucap Aurel mengedikan bahunya. Buang, tita Raffi dingin. Ini juga mau gue buang yang busuknya. Jawab Aurel sambil memotong buah naga yang telah ia pilih dari yang sebagian bonyok itu. Sebenarnya bukan busuk, hanya saja sedikit bonyok karena tertindih barang lainnya waktu beli di supermarket. Mata lo buta atau apa sih, Raf? Lo nggak lihat? Tuh, udah gue buang. Ucap Aurel juga kesal. Gue bilang buang. Ucap Raffi lagi semakin kesal. Lantaran Aurel tak mengindahkan perintahnya. Raffi pun menghela nafasnya kasar, lalu segera merebut buah yang di tangan Aurel dengan paksa, dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Raffi, pakai Aurel marah karena buah naga tinggal satu-satunya dan dibuang begitu saja. Gue kan udah bilang buang, karena itu udah busuk, gak bagus buat anak kita. Ucap Raffi menatap tajam ke arah Aurel. Sesaat mata mereka bertatapan dan berpandangan, hingga tiba-tiba Aurel tersadar dan segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dor, Pekik Kenan mengejutkan Ariel yang tengah menunggunya sambil mendengarkan musik menggunakan headset. Ah, Pekik Ariel dengan kesal dan langsung melepaskan headsetnya. Pantas aja gue panggil-panggil, lo gak denger. Sialan, taunya kuping lagi disumpet. Ucap Kainan dengan mencebikkan bibirnya. Gue udah hampir sejam nunggu lo di sini. Makanya gue dengerin musik aja daripada gabut. Ucap Ariel cemberut. Percaya aja deh gue. Ucap Kainan disambut gelak tawa oleh Ariel. Kangen gak sama gue? Tanya Kenan menaik turunkan alisnya sambil tersenyum dan merentangkan kedua tangannya. Dih, males banget gue kangen sama kayak lo. Ucap Ariel ketus, namun juga langsung memeluk Kenan dengan sayang. Lo lama banget sih baliknya. Ucap Ariel melepaskan pelukannya. Yah, mau bagaimana lagi? Ucap Kenan mengedikan bahunya. Banyak banget yang mau gue ceritain ke lo. Ucap Ariel sambil merangkul pinggang Kenan dan berjalan menuju mobil. Ya, hari ini adalah kepulangan Kenan dari luar negeri untuk mengurus S2-nya. Kenan kembali ke Indonesia hanya sebentar sebelum nantinya akan menetap di London untuk beberapa tahun ke depan. Biar gue tebak, pasti lo udah jadian kan sama dia? Ujar Kenan tersenyum. Udah, tapi... Ucap Ariel cemberut dan akhirnya ia menceritakan semua masalahnya kepada Kenan. Tentang perihal hubungannya dengan Bian yang baru berjalan dan sudah diambang batas karena Dion. Gue mesti gimana? Tanya Ariel. Si Dion dari dulu pantang nyerah juga ya. Ucap Kenan terkekeh, membuat Ariel menghembuskan nafasnya dengan kasar. Sayang, ucap Bian sambil menggenggam tangan Lira dengan lembut. Saat ini keduanya tengah berada di kafe tempat biasa mereka bertemu. Tadi, sehabis menjemput Kenan, Lira langsung pergi karena mendapatkan telepon dari Bian. Apa kamu akan melepaskanku? Tanya Lira pada akhirnya. Omong kosong apa itu? Seru Bian. Sikap kamu itu seolah-olah kayak nyesel banget karena udah kenal dan dekat sama aku, Bi. Ucap Lira sendu. Ucapan kamu waktu itu tuh
Kayak seolah-olah kamu beneran mau ngelepasin aku. Kamu gak tahu gimana sedihnya hati aku pas kamu ngomong kayak gitu. Kamu gak tahu gimana takutnya aku kalau kamu beneran mau ngelepasin aku. Kamu pikir aku bakal bahagia sama Dion? Dan juga apa dengan kamu mutusin aku, kamu bakal bahagia? Ucap Lira dengan suara meninggi dan menatap tajam ke arah Bian. Sayang, maaf, bukan gitu maksud aku yang. Ucap Bian mencoba menjelaskan. Kamu janji akan terus pertahanin aku kan, Bi? Kamu janji gak akan ninggalin aku dan kamu janji akan tetap jadi satu-satunya di hatiku? Ucapnya lagi. Bian tidak bisa berkata apapun. Ia segera memeluk Lira dengan erat. Aku sayang banget sama kamu, Ra. Aku gak akan ngelepasin kamu. Dan aku akan terus perjuangin hubungan kita. Jangankan Dion, bahkan bila dunia ini melarang kita untuk bersama, aku akan tetap mempertahankan kamu. Ucap Bian sambil menangkup wajah Lira dengan kedua tangannya. Kini wajah mereka saling berpandangan dan begitu dekat. Promise, ucap Lira sendu. Promise, jawab Bian cepat dan tersenyum. Lalu ia mengecup kening Lira dengan sayang. Kita jalani ini bersama, kita lalui semuanya bersama. Aku gak akan nyerah untuk memperjuangkan kamu. Kecuali kamu sudah mulai lelah, maka aku akan melepaskan kamu. Ucap Bian tulus. Lira dapat melihat itu dari sorot matanya. Aku juga gak akan pernah nyerah, Bi. Ucap Lira, lalu segera memeluk Bian dengan erat. Bersambung.